Cerita dimulai dengan 3 pengganggu sekolah yang dipimpin oleh Miles, seorang anak yang sombong dan agresif. Hobi utamanya adalah menyiksa teman sekelas yang mereka anggap lemah. Kelompok ini sering menargetkan Jimmy Mulligan, seorang anak laki-laki yang gemuk dan pendiam, yang selalu menanggung pelecehan tanpa melawan. Satu-satunya penghiburan Jimmy adalah 2 teman dekatnya, Andy dan Bobby. Andy sangat setia, sementara Bobby, dengan sikapnya yang lebih halus, sering menjadi korban, lain dari kekejaman Miles. Seiring waktu, beban intimidasi mulai memengaruhi Jimmy. Ibunya pun mulai menyadari ada yang tidak beres, dan dengan lembut bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Jimmy berusaha menyembunyikan perjuangannya dan menepis kekhawatiran ibunya. Suatu pagi, dalam perjalanan ke sekolah, Jimmy dan teman-temannya berpapasan dengan Miles dan gengnya. Seperti biasa, Miles menyeringai dengan dominasi dan menuntut $100 dari Jimmy. Tentu saja, Jimmy tidak memiliki uang sebanyak itu. Amarah Miles berkobar. Tepat saat keadaan hampir meningkat, kelompok mereka melihat Vinny, seorang tokoh lokal yang tangguh dan disegani, mendekat. Reputasi Vinny sebagai petarung, serta kehadirannya yang berwibawa, sudah cukup untuk membuat Miles dan kroninya mundur, tanpa sepatah kata pun. Namun, Miles tidak berhenti mengganggu Jimmy. Kekejamannya juga meluas ke Bobby, yang sering diejek di depan teman-teman sekelasnya. Suatu ketika, Miles mempermalukan Bobby hingga hampir menangis. Jimmy pun melangkah maju untuk menghiburnya. Remember what you said, man. They're just douchebags. Siang harinya, saat makan siang di kafetaria sekolah, Jimmy mentraktir teman-temannya. Andy dan Bobby terkejut melihat banyaknya makanan yang dikonsumsi Jimmy. Tapi, mereka tidak menggodanya. Mereka lebih memilih menikmati persahabatan mereka. Saat itu, mereka menyadari bahwa Adrienne, seorang gadis pemalu, sering melirik Jimmy, Andy, dan Bobby mencoba menjodohkan mereka. That's Adrienne. Seems nice. A little dark and spooky, but nice. Mereka mendorong Jimmy untuk berbicara dengannya. Namun, sebelum Jimmy mengumpulkan keberanian, Miles kembali mengganggu makan siang mereka dan sekali lagi menuntut uang. Saat suasana semakin tegang, seorang siswa pemberani akhirnya angkat bicara dan menyuruh Miles untuk meninggalkan. Jimmy sendirian. Miles, sesuai dengan sifatnya, langsung menyerang siswa tersebut. Namun, seorang siswa yang lebih besar dan lebih kuat masuk untuk melindungi, memaksa Miles untuk mundur dan menyelinap pergi. Tapi perundungan tidak berhenti di sana. Setelah sekolah, Miles menyergap Jimmy di pinggir jalan dan kembali menuntut uang. Namun, Jimmy tetap teguh. Meskipun tahu dirinya dalam bahaya, amarah Miles meledak. Ia mulai memukuli Jimmy tanpa ampun. Saat situasi semakin memburuk, seorang pria tua tiba-tiba campur tangan dan mengancam akan memanggil polisi. Miles pun terpaksa melarikan diri. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Action. Ia membawa Jimmy ke rumahnya untuk merawat lukanya. Saat berada di rumah Tuan Action, Jimmy melihat sebuah foto berbingkai yang menampilkan Tuan Action muda dalam pose tinju. Pernah jadi petinju? Tanya Jimmy penasaran. I started boxing when I was about your age. Pengakuan itu membangkitkan semangat dalam diri Jimmy. Teach me. Pintanya penuh tekad. Ia ingin belajar bertinju agar bisa melawan Miles sekali dan untuk selamanya. Meskipun bersedia membantu, Tuan Action mengakui bahwa usianya tidak lagi memungkinkan untuk melatih Jimmy secara langsung. Namun, ia berjanji akan memanfaatkan koneksi-koneksinya untuk mencari pelatih yang tepat. Kemudian, Tuan Action mengantarkan Jimmy pulang. Orang tua Jimmy terkejut melihat luka-lukanya. Setelah mendengar tentang pengganggu yang terus menyiksanya, Tuan Action menyarankan agar Jimmy belajar bela diri. Awalnya, orang tua Jimmy ragu. Namun, beberapa hari kemudian, Jimmy kembali ke rumah Tuan Action dengan kondisi yang lebih buruk. Kedua matanya lebam. Menyadari betapa serius situasinya, orang tuanya akhirnya setuju. Dengan bantuan Tuan Action, Jimmy dibawa ke pusat pelatihan tinju Manny, sebuah sasana kumuh yang dikelola oleh seorang teman lama Tuan Action. Manny, yang memiliki pendekatan keras, setuju untuk melatih Jimmy dengan satu syarat. Jimmy harus berkomitmen penuh pada latihannya. Didukung oleh aturan ketat Manny dan bimbingan Tuan Action, perjalanan transformasi Jimmy pun dimulai.
Namun, jalannya tidak akan mudah. Selama salah satu percakapan mereka, Jimmy membuka diri tentang pelecehan yang terus-menerus dilakukan Miles dan tuntutan $100. TN Action, yang selalu banyak akal, mengusulkan rencana cerdas untuk membalikkan situasi. Daripada membayar Miles jumlah awal, Jimmy harus menawarkan $200, tetapi meminta waktu sebulan untuk mendapatkan uang. Ini akan membeli cukup waktu untuk pelatihan intensif yang dibutuhkan agar Jimmy memiliki kesempatan bertarung melawan tormentornya. Rencana tersebut dijalankan. But if he waits a little bit, you'll give him 200 with his promise to leave you alone for Keesokan harinya, Miles menyudutkan Jimmy seperti biasa dan menuntut uang. Namun, kali ini, Jimmy dengan tekad baru yang ditemukan, dengan tenang menjelaskan bahwa dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu dan akan dibayar dalam sebulan. Untuk mempermanis kesepakatan, dia menawarkan untuk menggandakan jumlahnya jika Miles bersedia menunggu. Proposal tersebut menggelitik Miles, dan setelah beberapa pertimbangan, dia setuju. Untuk pertama kalinya dalam apa yang terasa seperti selamanya, Jimmy mengalami jeda singkat dari intimidasi Miles yang tak henti-hentinya. Seiring berlalunya hari, Jimmy menyelam lebih dalam ke dalam pelatihannya. Sesi Manny melelahkan, mendorong Jimmy ke batas fisik dan mentalnya. Namun, suatu sore, kinerjanya terlihat jelas menurun. Pukulannya kurang bertenaga, gerak kakinya lamban, dan dia tampak terganggu. Manny, dengan instingnya yang tajam, dengan cepat menangkap perubahan ini. Ketika dia menanyai Jimmy, anak laki-laki itu menepisnya dengan mengatakan bahwa dia hanya lelah. Tidak yakin, Manny mendiskusikan kekhawatirannya dengan TN Action. Pelatih berpengalaman itu menyuarakan kegelisahannya, merasa bahwa perjuangan Jimmy lebih dalam dari sekadar kelelahan fisik. Dia menduga bahwa beban intimidasi dan keraguan diri mungkin menahan Jimmy. Lihat, aku tidak tahu apa yang salah dengan anakmu. Aku tidak berpikir dia ingin berada di sini, kata Manny dengan khawatir. Jika Jimmy tidak segera menemukan dorongan batinnya, semua pelatihan mungkin sia-sia. Meskipun ada kemunduran, Manny dan TN Action tetap berkomitmen untuk membantu Jimmy mengatasi tantangannya. Mereka bertekad menyalakan kembali fokusnya dan membimbingnya agar bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dalam perjalanan pulang, of Tested TN, Action memperhatikan suasana hati Jimmy yang muram dan dengan lembut bertanya mengapa dia tampak begitu putus asa. Jimmy akhirnya terbuka, mengakui frustrasinya dan keraguannya. Dia khawatir semua pelatihannya mungkin sia-sia. Takut dia masih bisa kalah dan berakhir dipermalukan. TN Action mendengarkan dengan saksama, lalu mengingatkannya bahwa usaha tidak pernah sia-sia. Pelajaran yang dia pelajari sekarang, kata pria tua itu, akan tinggal bersamanya seumur hidup, terlepas dari hasilnya. Di rumah, ayah Jimmy memperhatikan kurangnya antusiasmenya untuk berlatih. Tanpa menekannya, dia menyerahkan pilihan itu kepada Jimmy, tetapi dia berbagi pemikiran yang menggembirakan. Suatu hari nanti, katanya, kamu akan dapat mewariskan keterampilan ini kepada anak-anakmu sendiri, memastikan mereka tidak harus menghadapi perjuangan yang sama seperti yang kamu alami. Sekarang, you can teach your kids someday and they won't have to go through what you're going through now. kata-kata itu menyentuh hati Jimmy dan menyalakan kembali tekadnya. Merenungkan semuanya, dia akhirnya memutuskan untuk mengesampingkan keraguannya dan mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk pelatihannya. Keesokan harinya, di sekolah, Miles dan gengnya membawa intimidasi mereka ke tingkat yang baru, menyerang Bobby di depan orang banyak. Bobby, yang dipermalukan dan dikalahkan, bertanya kepada Jimmy bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk mengubah situasi ketika bahkan para guru tidak dapat campur tangan. Namun, Jimmy merasakan kepercayaan diri yang baru dan meyakinkannya bahwa dia punya rencana. Malam itu, didorong oleh tekad, Jimmy melompat ke sepedanya dan bergegas ke pusat kebugaran Manny. Energi dan fokusnya terlihat di setiap kayuhan. Melihat transformasi ini, Mr. Action sangat senang, sementara Manny terkesan, bahkan ketika antusiasme Jimmy menyebabkan momen canggung yang hampir menjatuhkan pelatih. Sejak hari itu dan seterusnya, Jimmy menyerang pelatihannya dengan dorongan yang tak henti-hentinya. Manny meningkatkan intensitas latihan dengan menggabungkan latihan yang lebih keras dan elemen seni bela diri campuran,
Sementara Mr. Action terus memberikan bimbingan serta penguatan mental. Di sekolah, Jimmy berbicara dengan Andy tentang pelatihannya dan strateginya untuk menghadapi Miles. Adrian, yang mendengar percakapan itu, mendekatinya untuk berbicara dari hati ke hati. Mereka terhubung secara mendalam, dan persahabatan mereka berkembang menjadi romansa yang sedang tumbuh. Di pesta seorang teman, Eddie, salah satu sekutu terdekat Miles, mencoba memprovokasi Jimmy dan Adrian dengan ejekan. Oh, look who it is. Fat boy and his misfit girl. Namun, kepercayaan diri Jimmy yang semakin tumbuh bersinar. Dia melawan Eddie dengan kata-kata yang membuatnya mundur, tanpa perlu menggunakan kekerasan. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera hari yang dinanti-nantikan tiba. Konfrontasi antara Jimmy dan Miles. Pagi itu, Jimmy bangun dengan perasaan tenang dan tegas. Di sekolah, Miles tidak membuang waktu untuk mengancamnya. Jika kau gagal menepati janjimu, teman-temanmu yang akan membayar harganya, ancam Miles. Namun, hinaan dan ejekan Miles disambut dengan ketenangan yang teguh. Jimmy menolak untuk membiarkan intimidasi mengguncangnya. Kemudian, di kamar mandi, Jimmy mengalami pertemuan tak terduga dengan Vinny, si penduduk lokal tangguh yang bahkan pernah mengintimidasi Miles dan gengnya. Setelah mendengar tentang pelatihan Jimmy di Sasana Manny, Vinny mengucapkan beberapa patah kata penyemangat. Dukungan itu semakin memperkuat tekad Jimmy. Tanpa sepengetahuan Jimmy, Eddie menguping pembicaraan itu. Ia segera berlari menemui Miles, menikmati kesempatan untuk mempermalukan Jimmy lebih jauh. Miles, yang licik, langsung menyusun rencana. Bertindak atas perintahnya, Eddie menghubungi Glassjaw Billy, seorang petarung jalanan terkenal dengan reputasi perkelahian yang kejam. Hey Billy, how you doing? It's Eddie. Listen, Miles needs a favor. Kabar tentang pertarungan yang akan datang menyebar di sekolah seperti api yang membakar. Aula dipenuhi bisikan dan kegembiraan saat semua orang berspekulasi tentang siapa yang akan menang. Bahkan, para guru pun merasakan ketegangan yang meningkat. Meskipun mereka tetap tidak mengetahui tentang konfrontasi ini. Brewing dengan langkah mantap dan kepercayaan diri yang baru ditemukan, Jimmy berjalan menuju Miles dan gengnya. Miles melihat ekspresi tekad Jimmy, menyadari bahwa taktik intimidasi yang biasa tidak akan berhasil kali ini. Tersenyum puas, dia mengungkapkan kartu trufnya. Glassjaw Billy berdiri mengancam di sisinya, siap bertarung menggantikannya. Tetapi sebelum rencana itu dapat terungkap, perubahan tak terduga terjadi. Vinny, yang selalu beberapa langkah di depan, campur tangan di balik layar, mengirim rekannya untuk mencegat Billy si rahang kaca. Dia secara efektif menghapus rencana cadangan Miles. Ketika geng menyadari petarung sewaan mereka tidak datang, Vinny muncul dan menyampaikan berita itu dengan dingin kepada Miles. Your friend? He ain't coming. Dengan ace-nya kini di luar permainan, Miles tidak punya pilihan selain menghadapi Jimmy sendiri. Pertarungan dimulai, dan Miles keluar mengayun, agresinya tanpa henti. Untuk sesaat, sepertinya Jimmy mungkin goyah. Pukulan datang cepat dan keras, tetapi Jimmy menolak untuk mundur. Sambil menggertakkan giginya, dia menggali dalam-dalam kekuatan yang telah ia bangun melalui pelatihan yang melelahkan selama berbulan-bulan. Perlahan, dia mulai membalas serangan Miles, menghindar dengan kelincahan yang mengejutkan, dan mendaratkan pukulan tepat miliknya sendiri. Bahkan setelah pukulan brutal di wajah, Jimmy tetap berdiri, menolak untuk menyerah. Ini bukan anak pemalu yang dulu pernah disiksa Miles. Jimmy telah berubah menjadi seseorang yang tidak hanya membela diri sendiri, tetapi juga membela mereka yang tidak bisa. Ketahanan dan tekadnya terpancar dengan setiap gerakan, menginspirasi mereka yang menonton dari pinggir lapangan. Saat pertarungan meningkat, frustrasi Miles semakin besar. Merasakan bahwa pemimpin mereka mungkin kalah, teman-temannya mulai bergerak untuk menguntungkannya. Namun, Andy dan Bobby yang menonton dengan cemas dari tepi kerumunan memutuskan bahwa mereka sudah cukup hanya menjadi penonton. Dengan mengumpulkan keberanian, mereka bergabung dengan Jimmy untuk berdiri bersama. Kini, ketiganya menghadapi Miles dan gengnya, melawan dengan semua yang mereka miliki. Keadaan dengan cepat berbalik. Dengan kerja sama tim dan tekad, Jimmy, Andy, dan Bobby berhasil mengalahkan para pengganggu, membuat mereka tersungkur. Kerumunan meletus dalam sorak-sorai saat gelombang kekuatan bergeser untuk selamanya.
Saat debu mereda, Jimmy menghadapi Miles secara langsung. Suaranya tenang tapi tegas, memotong gumaman kerumunan. Kau akan meninggalkan semua orang sendirian. Bukan hanya aku, bukan hanya teman-temanku, tetapi semua orang. Miles yang babak belur dan terhina tidak memberikan tanggapan. Tanpa berkata-kata, dia berbalik dan mundur. Pemerintahan terornya akhirnya berakhir. Dari kejauhan, Mr. Action mengamati pemandangan itu dengan rasa bangga yang luar biasa. Jimmy telah berkembang pesat, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam karakter. Bahkan setelah semua yang dia alami, Jimmy tetap mempertahankan belas, kasih, dan rasa keadilannya. Mentornya melihat keseimbangan yang luar biasa dalam dirinya, kekuatan yang diimbangi oleh kebaikan, kombinasi yang membuat Jimmy benar-benar luar biasa. Pertarungan itu dengan cepat menjadi pembicaraan di sekolah. Puluhan siswa mengunggah video konfrontasi ke media sosial, dan rekamannya menjadi viral. Saat cerita itu menyebar, keberanian dan tekad Jimmy menarik perhatian seluruh komunitas. Orang-orang di mana-mana memuji anak laki-laki yang melawan para pengganggu, menginspirasi orang lain untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Di rumah, orang tua Jimmy tidak bisa lebih bangga. Kekhawatiran yang dulu mereka rasakan tentang keselamatan putra mereka berubah menjadi kekaguman atas keberanian yang ditunjukkannya. Mereka melihat kekuatan baru dalam diri Jimmy, tekad dan ketahanan yang berbicara banyak tentang seberapa besar dia telah tumbuh. Di sekolah, perubahan luar biasa terjadi. Jimmy, Andy, Bobby, dan Adrian, yang dulunya adalah orang buangan di kelas mereka, kini berjalan dengan percaya diri dan tujuan. Mereka tidak lagi bersembunyi dalam bayang-bayang atau menghindari tatapan menghakimi dari teman-teman mereka. Sebaliknya, mereka melangkah ke pusat perhatian, mendapatkan rasa hormat yang telah mereka perjuangkan. Penindasan yang pernah melanda sekolah itu tidak lagi menjadi ancaman. Miles dan gengnya memudar ke latar belakang, sementara suasana persatuan dan persahabatan menggantikan pemerintahan teror mereka. Siswa lain memperhatikan transformasi dalam diri Jimmy dan teman-temannya, terinspirasi oleh keberanian mereka untuk membela apa yang benar. Jimmy kini menjadi simbol ketahanan, pemimpin yang tenang di antara teman-temannya. Kisahnya menjadi pengingat bahwa bahkan mereka yang tampak lemah atau diabaikan memiliki kekuatan besar dalam diri mereka. Itu adalah pelajaran yang bergema di seluruh sekolah, mendorong orang lain untuk menemukan suara mereka sendiri dan membela diri serta sesama. Film diakhiri dengan pesan yang kuat. Kekuatan bukan tentang ukuran atau intimidasi. Itu tentang tekad, hati, dan kemauan untuk memperjuangkan apa yang benar. Perjalanan Jimmy meninggalkan dampak yang bertahan lama, menunjukkan bahwa bahkan pahlawan yang paling tidak terduga dapat bangkit menghadapi tantangan, mengejutkan semua orang, bahkan diri mereka sendiri, dengan kekuatan mereka.